Sebuah TV box Android dengan spesifikasi dan build quality yang mempesona. Ini dia TV box Android Yugos AM8. Dengan harga 2 jutaan, apa saja fitur yang kita dapatkan dari TV box Android yang satu ini? Cukup mahal ya? Jadi langsung saja, let's go! Ini dia isi dalam box pembelian Yugos AM8. Ada remote control dengan desain standar ya, dengan logo Yugos di bawahnya. Kemudian power adapter dan kabel power dengan kualitas bagus, dan kabelnya USB Type-C to Type-C ya. Begitu juga dengan power adaptornya, menggunakan port output USB Type-C. Dilengkapi juga dengan kabel HDMI dengan kualitas yang mempesona. Dan terdapat 2 buah antena ya untuk koneksi Wi-Fi, dan yang menarik sudah mendukung Wi-Fi 6 loh. Dan buku manual yang terlihat cukup meyakinkan. Dan ini dia Yugos AM8 dengan warna hitam doff di bagian atas dan dilengkapi dengan material housing metal loh. Build quality bagian luar sangat solid, kemudian terdapat logo Yugos dan lampu indikator LED ada di sini juga. Bagian depan terdapat sebuah lingkaran yang sepertinya sebuah infrared receiver pada TV box ini. Di bagian kanan terdapat 2 buah konektor antena. Jadi TV box Yugos ini menggunakan antena eksternal dengan performa yang tentu saja akan lebih baik jika dibandingkan dengan internal antena saja. Kemudian di bagian belakang terdapat port input dan output yang sangat lengkap. Terdapat 2 buah port Type-C untuk power dan OTG, port HDMI versi 2.1a, gigabit LAN port, SPDIF optical audio, dan jack 3.5 mm masih tersedia. Dilengkapi juga dengan 3 buah port USB 3.0 dan 1 buah slot micro SD. Ada di sini juga. Di bagian bawah dilengkapi dengan lubang sirkulasi udara, 4 buah kaki karet anti-slip, dan reset hole untuk recovery dan mask chrome tersedia. Selain menggunakan Type-C di kedua ujungnya, kabel power pada TV box Android ini terbuat dari trees braided anti putus loh. Dengan panjang kabel 120 cm. Sebelum lanjut, berikut ini spesifikasi dan harga dari Yugos AM8. Selanjutnya kita akan menjelajahi semua fitur dari produk ini. Dan kita pasang mouse dan keyboard juga ya, untuk pengalaman penggunaan yang lebih baik. Dan ini dia UI dari TV box Android Yugos AM8. Dilihat saja sudah ketahuan ya, belum Google Certified dan Netflix Certified. Dengan demikian tidak ada Chromecast, dan kita tidak dapat menjalankan aplikasi Netflix versi TV pada TV box ini. Namun kelebihan TV box dengan sistem operasi Android ponsel seperti ini, kita dapat menginstal aplikasi ponsel tanpa kendala. Tidak seperti OS Android TV ya, bahkan aplikasi lock-lock pun dapat berjalan dengan sempurna. Yugos AM8 menggunakan chipset Amlogic S928XJ ya, dengan pentacore CPU, yaitu CPU ARM Cortex A76 single core dan ARM Cortex A55 dengan quad core. Dan GPU-nya GPU Mali G57MC2. Kemudian RAM-nya 4GB LPDDR4 dengan storage 32GB. Dengan chipset ini, Yugos AM8 tentu saja sangat unggul pada Geekbench 5 jika dibandingkan dengan TV box Xiaomi second gen dan Chromecast with Google TV.
Begitu juga dengan Antutu Benchmark, jauh lebih unggul. Dengan chipset ini, TV Box Yugos AM8 sudah mendukung Wi-Fi 6 ya. Jadi jika kita sudah menggunakan router Wi-Fi 6, konektivitas Wi-Fi pada TV Box ini akan lebih cepat hingga 3 kali lipat jika dibandingkan dengan Wi-Fi 5. Kemudian sistem operasinya Android 11 versi ponsel ya, bukan Android TV. Dan untuk mengaktifkan developer mode, kita dapat mengklik build sebanyak 5 kali ya. Seperti halnya produk-produk lain dengan sistem operasi Android. Yugos AM8 mendukung resolusi layar hingga 4K ya. Kita dapat mengatur lebar dan tinggi tampilan layar juga loh. Dan jika kita butuh tampilan portrait, orientasi tampilan layar pada Yugos AM8 dapat kita ubah juga. Tidak seperti sistem operasi Android TV, Yugos AM8 memiliki banyak opsi setting tampilan layar seperti ukuran font dan automatic frame rate juga loh. Untuk setelan suaranya sudah mendukung Dolby Digital dan DTS, namun sayangnya Yugos AM8 belum mendukung Dolby Atmos. Pada Yugos AM8 kita juga dapat mengatur sistem bars ya. Kita dapat menghilangkan sistem bars bagian atas dan bagian bawah. Begitu juga dengan volume barsnya. Kita dapat merubah posisi dan mengganti warna volume bars pada TV Box Android ini. Kemudian ada hardware monitor ya. Kita dapat menampilkan monitor network, penggunaan CPU dan RAM, dan sebagainya. Ada pengaturan layar utama untuk mengganti launcher bawaan, dan input voice application. Kita dapat memilih Google. Kemudian pengaturan animation yang biasanya hanya dapat kita akses pada mode developer ya. Dan setting power. Di sini kita dapat mematikan dan menyalakan lampu indikator LED pada TV Box ini. Yang menarik dilengkapi dengan fitur lock max CPU dan GPU ya, untuk mengunci CPU dan GPU pada mode kinerja maksimal. Kemudian dari storage 32GB, kita dapat menggunakan 27GB untuk menginstal aplikasi dan juga menyimpan file pada TV Box Yugos ini. Dan terdapat fitur tambah server ya. Kita dapat mengakses file yang ada pada TV Box Yugos AM8 dari perangkat lain pada jaringan lokal di rumah kita. Sebagai contoh, kita dapat mengakses file yang ada di Yugos AM8 dari ponsel kita melalui aplikasi File Explorer seperti ini. Secara default, Yugos AM8 sudah di-root ya. Kita dapat mengaktifkan super user di sini. Fitur lain dilengkapi juga dengan fitur Yugos Remote Server. Dengan fitur ini, kita dapat mengontrol TV Box dari ponsel kita. Pada fitur ini, kita dapat menggunakan koneksi Bluetooth dan jaringan Wi-Fi yang sama. Kita tinggal memilih Yugos AM8 pada list device yang muncul. Kemudian kita tinggal memasukkan kode verifikasi ke ponsel kita, seperti ini. Dan setelah terhubung, kita dapat menjadikan ponsel kita sebagai touchpad untuk mengontrol mouse, atau menampilkan dan mengontrol layar Yugos AM8 di ponsel kita. Selain itu, kita juga dapat menjadikan ponsel kita sebagai gamepad untuk bermain game pada TV Box ini. Dan kita dapat memutar file video maupun melihat foto yang tersimpan di ponsel ke TV kita. Sekarang performanya ya, untuk stream video 4K di YouTube sangat mulus. Dan sudah support AV1 ya. Begitu juga performa untuk memainkan file video 4K, berjalan sangat lancar. Dengan RAM 4GB dan ROM 32GB,
Kita juga dapat menggunakan TV Box Yugos ini untuk bermain game PUBG Mobile tanpa kendala. Dan tentunya dengan resolusi standar ya, dengan tampilan grafis yang sangat lancar. Begitu juga dengan game Asphalt 9, berjalan sangat lancar, tidak ada lags, sangat mulus. Kekurangannya tentu saja sistem operasinya yang dapat dibilang tidak stabil, dan device ini lebih cocok jika kita gunakan dengan mouse dan keyboard sebagai mini PC Android di rumah kita. Dan berikut ini penilaian yang kami berikan untuk Yugos AM8. Kita sampai di akhir video ini. So, saya Cunon Mr. Bibo dan sampai jumpa.